Latar belakang, air bersih adalah air yang layak dipakai bahkan dikonsumsi atau diminum oleh manusia. Saat ini banyak penyediaan air bersih memiliki beberapa permasalahan yang kompleks dan belum dapat diatasi sepenuhnya. Ada beberapa upaya untuk memperbanyak penyediaan air bersih untuk masyarakat seperti melakukan filterisasi air. Ada beberapa faktor yang dapat merubah kualitas air, yaitu faktor alam. Yang pertama, erosi tanah. Erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Contohnya, banjir bandang, gempa bumi, dan kebakaran hutan. Yang kedua, letusan Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi merupakan peristiwa yang terjadi akibat magma di dalam perut bumi yang keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Yang ketiga, pergerakan tanah. Pergerakan tanah adalah salah satu proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah gerak mendatar atau miring dari kedudukan semula dikarenakan pengaruh gravitasi, arus air, dan beban luar. Faktor manusia. Yang pertama, pembuangan sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan adalah perilaku atau kebiasaan membuang material sisa berupa sampah ke tempat yang tidak seharusnya atau sembarangan. Contohnya, membuang sampah di tepi jalan dan sungai. Yang kedua, pembuangan limbah. Limbah adalah sisa suatu kegiatan atau usaha. Jenis limbah berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada limbah domestik. Contohnya rumah, pasar, dan sekolah. Yang kedua, limbah non-domestik. Contohnya pabrik, industri, dan transportasi. Faktor iklim. Yang pertama, perubahan cuaca secara ekstrim. Cuaca ekstrim adalah kondisi cuaca yang tidak biasa atau tidak normal. Contohnya, hujan sangat deras, angin sangat kencang, suhu udara sangat panas, dan jarak pandang sangat pendek. Upaya mengurangi krisis air bersih. Ada beberapa aspek untuk mengurangi krisis, yaitu sebagai berikut. Poin pertama, pengelolaan sumber daya air. Poin kedua, teknologi pengolahan air. Poin ketiga, pendidikan dan kesadaran. Poin keempat, infrastruktur. Poin kelima, reboisasi dan konversasi tanah. 1. Pengelolaan sumber daya air. Pengawasan dan regulasi memastikan penggunaan air sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan melalui kebijakan dan peraturan. Konservasi dan efisiensi mengimplementasikan metode penghematan air di sektor pertanian, industri, dan rumah tangga. Restorasi ekosistem melindungi dan memulihkan ekosistem alami yang mendukung siklus air seperti danau, sungai, dan rawa. 2. Teknologi pengolahan air, filtrasi dan purifikasi. Menggunakan teknologi seperti filter karbon aktif, reverse osmosis, dan ultraviolet untuk menghilangkan kontaminan. Desalinasi memanfaatkan metode seperti distilasi dan osmosis balik untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Teknologi terbaru mengembangkan teknologi baru yang lebih hemat energi dan efektif dalam pengolahan air. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Program pendidikan mengedukasi masyarakat pendidikan dan kesadaran. Program pendidikan mengedukasi pendidikan dan kesadaran. Program pendidikan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penghematan air dan dampak pencemaran. Kampanye kesadaran menggunakan media untuk meningkatkan kesadaran mengenai konservasi air dan praktik ramah lingkungan. Yang keempat, infrastruktur. Yang pertama, perbaikan sistem distribusi, yaitu mengganti pipa lama dan memperbaiki sistem distribusi untuk mengurangi kehilangan air. Yang kedua, pengolahan limbah. Mengimplementasikan sistem pengolahan limbah yang efisien untuk mencegah pencemaran sumber air. Dan yang ketiga, sistem penampungan. Membuat reservoir atau waduk untuk menampung air hujan dan menyimpannya untuk kebutuhan mendatang. Dan yang kelima, reboisasi dan konversasi tanah. Yang pertama, penanaman pohon, yaitu menanam pohon dan vegetasi untuk meningkatkan penyerapan air dan mencegah erosi tanah. Dan yang kedua, pengelolaan lahan, yaitu mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan yang meminimalkan dampak negatif terhadap sumber air.
Upaya untuk mengurangi krisis air bersih. 1. Pengelolaan sumber daya air menerapkan praktek konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan. 2. Teknologi pengolahan air memperkenalkan sistem filtrasi dan desalinasi yang lebih efisien. 3. Pendidikan dan kesadaran meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan air yang bijaksana. 4. Infrastruktur memperbaiki dan memperluas sistem distribusi air untuk mengurangi kebocoran. 5. Reboisasi dan konservasi tanah menjaga hutan dan tanah untuk mendukung siklus air alami. Kesimpulannya, bahwa ketersediaan air bersih semakin terbatas akibat perubahan iklim, polusi, pertumbuhan penduduk yang cepat, dan penggunaan air yang berlebihan. Krisis ini berdampak besar pada kesehatan, sanitasi, serta kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang rawan kekeringan atau tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Saran untuk mengurangi krisis air bersih yaitu kelola air secara berkelanjutan, menggunakan teknologi hemat air, memanfaatkan penampungan air hujan, perbaiki infrastruktur, tingkatkan edukasi masyarakat, dan jalin kerjasama internasional